Halo semuanya, PO di sini dan ini adalah alur cerita Hatchet. Film ini menceritakan kisah petualangan seorang pria dalam menghadapi psikopat melegenda di daerah itu. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan anak yang sedang bersampan di sebuah sungai. Tujuan mereka ialah untuk berburu dan menangkap buaya yang ada di sana. Anak mengatakan kalau dia akan pergi sebentar untuk membuang air kecil di toilet yang letaknya tak jauh dari sana. Ketika kembali, ia mendapati seorang telah membunuh ayahnya dengan sangat sadis. Anak mencoba untuk mencari pelaku. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang, lalu menarik tangannya hingga tubuhnya dengan sangat keras hingga badannya terputus. Dan film pun dimulai. Selanjutnya diperlihatkan seorang pria bernama Ben yang datang ke sebuah festival bersama teman-temannya. Di perjalanan mereka sempat bertengkar pendapat karena sebenarnya dia tidak menyukai tingkah teman-temannya yang sedikit alay. Ben mengatakan kalau lebih baik mereka melakukan perjalanan ke rawa hantu karena kabar menakjubkan yang pernah didengar dari teman Ben sebelumnya. Temannya itu malah mengejek meninggalkan Ben dan Markus di sana. Akhirnya mereka berdua pergi untuk menemui agen perjalanan tersebut. Setibanya di sana, pemilik mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan tur itu lagi karena sudah tidak diperbolehkan. Di akhir pembicaraan, dia memberitahu alamat dari agen lain yang masih melakukan perjalanan ke sana. Tanpa pikir dua kali, Ben dan Markus akhirnya pergi ke alamat tersebut. Di sana dia bertemu dengan seorang bapak sutradara, Doug, yang sedang merekam aksi beberapa modelnya. Tak lama kemudian, seseorang pramu wisata, Andrew, muncul dan menawarkan tentang Haunted Stem Tour. Dan setelah mendengar ceritanya, Ben dan Markus semakin yakin untuk mengikuti tur tersebut. Setelah pembelian tiket, keduanya langsung masuk ke dalam bus bersama Doug, model, dan wisatawan lainnya. Di perjalanan, semua terlihat baik-baik saja. Andrew mengendarai bus sambil menceritakan tentang mitos-mitos yang pernah terjadi di daerah yang akan dikunjunginya itu. Setibanya di lokasi, mereka langsung naik ke sebuah perahu dan Andrew langsung menyalakan mesin lalu mereka pun berangkat. Kemudian dari kejauhan seseorang pria berteriak lalu mencoba untuk menghentikan agar mereka tidak pergi ke sana. Namun mereka malah mengabaikan dan menganggap itu adalah orang gila dan pergi meninggalkannya. Karena itu adalah jenis wisata yang menakutkan, Andrew mencoba untuk menceritakan hal-hal seram yang pernah terjadi di sana. Dan tiba-tiba mereka melihat sebuah rumah di pinggir rawa-rawa. Andrew memberitahu bahwa itu adalah rumah milik legenda urban, sang Victor Crowley. Dia mengatakan Victor adalah seseorang yang berwajah jelek. Oleh karena itu, dia dibunuh oleh ayahnya sendiri dengan kapak. Bahkan hari ini Crowley masih menangis untuk ayahnya di hutan itu. Kemudian salah satu wisatawan, Maribeth, mengatakan bahwa rumah dan kisah yang Andrew ceritakan barusan itu adalah palsu. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, perahu mereka menabrak sebuah batu besar hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Semua orang mencoba untuk mengalihkan batu-batu itu, namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Berbagai upaya terus dilakukan agar perahu mereka bisa terlepas dan bergeser dari tempatnya. Setelah beberapa lama, perahu itu berlahan-lahan mulai tenggelam dan semua orang semakin panik. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke daratan dengan berjalan melalui batang pohon yang telah tumbang. Saat Jim berjalan, dia malah terpleset dan tiba-tiba seekor buaya datang lalu menggigit salah satu kakinya. Jim berteriak minta tolong, namun mereka tidak ada yang mau membantunya. Sampai akhirnya Maribeth menembak buaya tersebut dengan pistol yang telah diambilnya. Setelah itu mereka semua langsung bergegas untuk naik ke daratan. Dalam kondisi panik, para wisatawan semua mendesak Andre untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Andre mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah seseorang pemandu perjalanan wisata. Karena demi uang, dia berpura-pura untuk menjadi agen perjalanan tersebut. Dan ini adalah perjalanan keduanya, sementara perjalanan pertamanya kemarin berjalan dengan lancar. Dan tidak tahu kalau perjalanan sekarang mereka harus dihadapkan dengan masalah yang sangat buruk. Dan untuk mengalihkan pembicaraan, dia menanyakan pistol yang sedang dipegang oleh Maribeth dan apa tujuannya untuk ikut bersama mereka. Maribeth mengatakan kalau tujuannya adalah untuk mencari seseorang
karena 2 malam sebelumnya ayah dan saudara laki-lakinya datang ke sini untuk menangkap buaya. Mereka tidak kembali ke rumah, itu sebabnya dia mencari mereka di sini. Dia juga bilang mereka harus pergi dengan segera, kalau tidak mereka tidak akan pernah selamat dan akan terbunuh. Namun masalahnya pembicaraan tidak ditanggapi oleh orang yang lainnya dan mereka masih ingin tetap di sana untuk melanjutkan perjalanan itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah hutan Victor Crowley, kemudian menceritakan kisah nyata dari kehidupan aslinya. Victor adalah seseorang lelaki yang berwajah buruk, oleh karena itu ayah menyembunyikan dari semua untuk tinggal sendirian di rumah itu. Dia adalah anak satu-satunya, namun ayah sangat mencintainya meskipun dia memiliki rupa yang sangat jelek. Di lingkungan sosial, Victor selalu menjadi bahan olok-olokan dan terintimidasi oleh anak-anak yang lainnya. Itu sebabnya mereka memilih tinggal di hutan dan letaknya jauh dari kota. Pada malam Halloween, ketika ayah Victor tidak ada di rumah, beberapa anak pergi ke rumahnya dan membuat masalah. Anak-anak itu membakar petasan dan melemparnya ke dalam rumah agar Victor bisa keluar dari sana. Tapi percikan petasan itu malah membakar pintu dan rumahnya. Victor menjadi terjebak di dalamnya. Tak lama kemudian ayah datang, namun anak tadi berlarian entah kemana. Ayahnya berusaha keras untuk membuka pintu, namun dia tidak berhasil. Kemudian ayahnya mengambil sebuah kapak dan obrak itu. Tetapi dia tidak tahu kalau Victor juga ada di balik pintu itu. Pada saat pendobrakan pintu, kapak yang dihayunkan oleh bapak langsung mengenai kepala Victor. Dan di tempat ia langsung meninggal. Kini setelah kehilangan putranya, kondisi ayah sangat buruk. Ayah tinggal di rumah selama 10 tahun hingga suatu hari ayah juga meninggal di sana. Sejak hari itu, orang-orang di sana mempercayai kalau Victor Crowley masih ada dan bersedih atas kejadian yang pernah menimpanya. Dan kabarnya Victor akan membunuh siapapun yang akan datang ke hutan itu. Bahkan setelah mendengarkan keseluruhan cerita, lagi-lagi mereka tidak mempercayai Maribeth. Mereka semua mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan rumah Victor Crowley. Kemudian Maribeth mengatakan bahwa itu bukanlah rumah Victor Crowley dan dia menunjukkan rumah aslinya yang saat itu ada di depan mereka. Masalahnya, untuk menuju keluar, mereka harus melewati rumah Victor terlebih dahulu. Tak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara yang sangat aneh dan menakutkan. Mereka semua menjadi ketakutan karena kondisi Jim semakin terpuruk. Mau gak mau mereka akhirnya Senom membawanya sendiri langsung menuju ke rumah tersebut. Begitu mereka berdua sampai ke dekat rumah, Victor Crowley keluar dari sana dan berlari ke arah mereka. Dengan kapaknya ia membunuh Jim, sangat-sangat sadis, mengapaki seluruh tubuh hingga terbelah menjadi 2. Senom mencoba untuk berlari, namun Victor juga menangkap dan membunuhnya. Seketika semua orang melarikan diri dan Victor bergerak ke arah mereka. Maribeth menembaknya hingga dia terjatuh ke tanah. Dan dia langsung berlari dari tempat itu, yang akhirnya mereka semua dipertemukan. Namun salah satu teman mereka, Doug, masih tidak ada di sana. Di tempat lain diperlihatkan Doug sedang melarikan diri, namun Victor berhasil menangkap dan membunuh dengan mematahkan lehernya hingga kepalanya juga putus. Di sisi lain, semua mereka mencoba untuk menjauh dari tempat itu, namun selalu bertemu dengan rumah tadi, yang berarti mereka semua hanya berkeliling di situ-situ saja. Karena nggak ada pilihan, akhirnya Maribeth dan Ben masuk ke dalam rumah untuk mencari senjata yang bisa digunakan untuk melawan Victor. Di dalam, Maribeth menemukan mayat ayah dan saudaranya. Dengan keadaan yang sadis, dia hanya bisa menangis untuk melihat semua itu. Sementara yang lainnya mendengar seperti ada sesuara di balik semak-semak itu. Mereka menjadi semakin ketakutan. Markus lalu memeriksanya dan ternyata itu hanyalah anak rubah. Seketika Crowley muncul dari belakang dan menangkap sang model Jenna, lalu akan membunuh dan mengetam wajahnya dengan mesin. Melihat itu, teman yang lainnya, Maribeth, berlari mengambil sekop dan memukul hingga Victor terjatuh. Ben lalu menarik Maribeth dan membawanya ke sana, sedangkan Andrew mencoba untuk membunuh Victor dengan sekop itu. Namun Victor mendahului mengambil sekop dan menebas kaki Andrew hingga terputus. Dalam kondisi yang sekarat, dia membunuhnya dengan menancapkan sekop tadi ke kepalanya hingga dia mati dengan cara yang sangat mengganaskan. Jenna yang masih hidup berlahan merangkak untuk menjauh, namun Victor menangkap dan menebus tubuhnya dengan gagang sekop. Sekarang, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari sini. Karena itulah mereka berencana untuk membunuh Victor bersama-sama. Ben memberitahu mereka dia melihat kontainer yang berisikan bahan bakar yang ada di rumah Victor. Mereka berencana untuk membunuhnya dengan bahan bakar itu. Semua bergerak menuju rumah, sementara di luar Markus dan Maribeth mencoba untuk menarik perhatian Victor. Tak lama kemudian Ben menemukan bahan bakar. Di sisi lain, Misty
bertugas untuk menjaga di luar. Tiba-tiba potongan kepala dan tubuh Misty terlempar ke arahnya. Victor dari luar sudah siap untuk mengapaknya, namun teman lain berhasil menangkap dan Ben menyiramnya dengan cairan bahan bakar tadi. Mereka berhasil membakar Victor di dalam rumah itu. Setelahnya mereka lalu bergegas keluar dan lari sejauh mungkin. Namun sepertinya tersesat dan bingung mencarikan jalan keluar. Tak lama kemudian Victor muncul lalu melempar kapak yang nyaris mengenai mereka. Mereka lalu pergi dan Victor terus mengejarnya. Di gerbang Victor berhasil menangkap, namun mereka masih berhasil kabur. Di belakang tembok Marcus berhasil ditangkap, lalu Victor membunuh dan menarik dua belah tangannya hingga terputus. Ben dan Maribeth terus berlari sampai akhirnya mereka menemukan jalan buntu. Tiba-tiba sebuah besi terlempar dan menancap di kaki Ben. Dari kejauhan Victor berlahan menghampiri, dan mereka berdua tak punya pilihan selain harus melawan. Besi yang tertancap itu lalu mereka bengkokkan ke depan, dan saat Victor menerkam lalu besi itu berhasil menembus tubuhnya. Mereka lalu pergi ke sungai dan mengambil sampan yang pernah digunakan oleh bapak dan kakak Maribeth sebelumnya. Di sana tiba-tiba seseorang menarik Maribeth hingga terjatuh ke dalam dasar sungai. Di dalam air Maribeth melihat uluran tangan yang akan membantunya. Dia terkejut karena di atas perahu Ben ditemukan telah sekarat dan berselumuran darah, dan tangannya terputus. Maribeth lalu ditangkap oleh Victor yang ternyata masih belum mati, dan film pun berakhir.